Selamat datang kembali teman-teman investor di Wawasan Cerdas. Oke, hari ini kita bakal ngerjain sesuatu yang penting banget nih. Kita mau bongkar klaim. Soalnya kan banyak banget bank sekarang yang pakai jubah digital. Tapi pertanyaannya, beneran digital nggak sih isinya? Nah, kita akan bedah sampai ke akar-akarnya. Kita buka topengnya. Fokus kita ke 3 nama yang lagi panas-panasnya dibicarain. Agro, Arto, sama Supa. Ini dia pertanyaan intinya. Sebagai investor, kita tuh nggak boleh cuma lihat luarnya aja. Kita harus bisa bedain mana yang emang beneran bangun fondasi perbankan masa depan dan mana yang ya cuma ngecat ulang tembok lama. Jadi, siapa pemain sejatinya di sini? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Udah, lupain dulu deh semua presentasi yang manis-manis atau janji marketing. Hari ini panduan kita cuma satu, data, murni data. Kita bakal pegangan sama laporan keuangan full year 2025 yang apa adanya, objektif. Kenapa? Karena angka itu nggak punya agenda, angka itu nggak bisa bohong. Dan ya, pakai angka inilah kita akan bongkar habis-habisan fundamental asli dari Agro, Arto, dan Supa. Oke, kita mulai babak pertama. Tes DNA. Ini cara paling dasar buat ngenalin makhluk hidup kan? Kita lihat uang mereka itu diinvestasiin kemana? Apakah ke otaknya, yaitu software dan teknologi? Atau masih kebebanan sama tulang belulang masa lalu, kayak gedung kantor dan cabang-cabang fisik? Dan hasilnya langsung kelihatan jelas banget. Coba lihat ARTO. Aset tak berwujudnya, ini tuh isinya kode sistem teknologinya, nilainya 2,3 triliun rupiah. Bandingin sama aset fisiknya yang kecil banget. Nah, ini cetak biru bank digital sejati dan Supa juga polanya mirip-mirip. Sekarang kita lirik Agro. Investasi teknologinya kerdil, cuma puluhan miliaran, sementara beban aset fisiknya masih segunung. Babak pertama, poin kemenangan telak buat ARTO. Lanjut babak kedua, ujian kekuatan. Setelah kita tahu DNA-nya, sekarang waktunya kita ukur seberapa besar dan berotot badannya. Seberapa gede skala operasi mereka, dan yang paling penting, seberapa jago mereka ngejalanin fungsi utama bank, yaitu muterin dana jadi kredit yang produktif. Kalau dari ukuran, udah jelas siapa rajanya di sini. Arto itu kelas berat, total asetnya 36,5 triliun rupiah. Supa ada di posisi kedua, sementara Agro jadi yang paling kecil. Kenapa skala itu penting? Ya karena di bisnis bank, ukuran itu menentukan kapasitas buat mendominasi pasar dan bikin semuanya jadi lebih efisien. Nah, ini nih yang lebih seru. Aset gede itu percuma kalau cuma diam aja. ARTO ini produktif banget. Hampir 67% asetnya dijadiin kredit yang menghasilkan duit. Rasio Supa kelihatannya rendah tapi ini wajar. Mereka kan baru IPO, ibaratnya kantongnya masih tebal sama cash yang lagi dicariin rumahnya. Terus, Agro, angkanya 58,95%. Kelihatannya oke kan? Tapi jangan sampai ketipu. Angka ini cuma ilusi yang nyembunyiin bom waktu. Dan kita akan jinakan bom itu di babak selanjutnya. Sekarang kita masuk ke babak paling kritis. Jantungnya analisis bank manapun. Kualitas aset. Sehebat apapun teknologinya, bank itu bakal hancur kalau pinjaman yang mereka kasih itu busuk. Yuk kita masuk ke ruang mesinnya dan kita cek ada yang bocor nggak? Oke, sebelum kita lihat datanya, kita harus satu suara dulu soal alat ukurnya. Namanya Non-Performing Loan atau NPL. Anggap aja ini rapot kesehatan pinjaman bank. Gampangnya gini, NPL itu presentase kredit yang udah macet. Makin tinggi angkanya, ya makin parah penyakitnya. Dan inilah dia momen kebenarannya. Lihat baik-baik angka ini. ARTO nunjukin kualitas aset yang sehat banget. NPL-nya cuma 0,61%. Supa ada di level yang masih wajar, 2,6%. Tapi, lihat Agro, angkanya meledak sampai 14,02%. Ini udah bukan lampu kuning lagi, ini sirine bahaya yang bunyinya kenceng banget. Angka ini tuh red flag raksasa buat para investor. Anda pikir 14% itu udah paling parah? Eits, tunggu dulu. Ada metrik lain yang lebih dalam. Yang lihat nggak cuma puncak gunung es yang kelihatan, tapi juga bongkahan raksasa di bawah air. Namanya Loan at Risk atau LAR. Ini mencakup kredit yang udah macet, ditambah kredit yang lagi diawasi ketat dan potensinya besar buat macet juga. Nah, ini dia angkanya. Angka yang harusnya bikin semua investor langsung siaga satu. Loan at Risk-nya Agro itu nyampe 46,2%. Coba kita artikan bareng-bareng ya. Ini artinya hampir setengah dari semua pinjaman yang dikasih Agro itu masuk kategori berisiko. Wow, ini udah bukan lagi soal bom waktu. Ini tuh kayak ladang ranjau yang luas banget yang bisa meledak kapan aja dan mengancam fondasi bank ini.
Bank yang pintar itu selalu sedia payung sebelum hujan. Nah, inilah gunanya cadangan kerugian atau NPL coverage. Dan di sini kita lihat lagi betapa disiplinnya Arto. Cadangan mereka itu hampir 4 kali lipat lebih gede dari kredit macetnya. Bantalannya super tebal. Sementara itu, Agro yang risikonya segede itu, bantalannya justru paling tipis di antara bertiga. Ini nunjukin manajemen risiko yang beda kelas. Oke, kita sampai di babak penentuan. Babak yang paling penting buat kita sebagai investor. Ujung-ujungnya bisnis itu kan soal nyari duit. Mari kita lihat setelah semua analisis ini, siapa yang udah jadi mesin penghasil laba sejati dan siapa yang mesinnya malah masih bakar uang. Hasilnya hitam di atas putih, jelas banget. ARTO udah ngebuktiin kalau model bisnis digitalnya itu jalan. Mereka udah cetak laba dengan ROE dan ROI yang positif dan sehat. Di sisi lain, Agro masih berdarah-darah. Angka ROE dan ROE mereka negatifnya dalam banget, yang artinya tiap aset dan modal yang mereka punya bukannya ngasilin untung, malah ngikis nilai perusahaan. Kok bisa beda banget gini? Jawabannya ada di model bisnisnya. ARTO itu benar-benar hidup dari ekosistem digitalnya. Pendapatan non-bunganya tinggi. Supa masih lebih tradisional, sangat bergantung sama selisih bunga. Dan Agro, masalahnya bukan cuma rugi tapi juga boros banget. Rasio BOPO-nya 124%. Artinya apa? Buat setiap Rp100 pendapatan, mereka keluarin Rp124. Ini resep pasti buat bangkrut. Baiklah, semua babak udah kita lewati. DNA-nya udah kita cek, kekuatannya udah diukur, risikonya udah dibongkar, dan profitnya udah kita adu. Data udah ngomong dengan sangat jelas. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan akhir, khusus buat kita para investor. Putusannya nggak bisa lebih jelas lagi dari ini. Arto adalah pemenang mutlak dalam pertandingan ini. Mereka nggak cuma ngaku-ngaku digital, tapi mereka ngebuktiin itu dengan fundamental paling sehat, manajemen risiko paling disiplin, dan model bisnis ekosistem yang udah terbukti ngasilin profit. Terus gimana dengan Supa? Supa ini ibarat kuda pacu. Potensinya gede banget. Sebuah turnaround story yang menarik setelah IPO dengan dukungan raksasa di belakangnya. Ini pilihan buat investor yang lebih agresif, yang berani ambil resiko lebih tinggi buat dapetin imbal hasil yang lebih tinggi juga. Kuncinya cuma satu, awasi kualitas aset mereka dengan super ketat. Dan yang terakhir, Agro. Kisah Agro ini pelajaran yang mahal banget. Ini ngingetin kita semua kalau kata digital itu cuma stiker di depan. Nggak bisa secara ajaib benerin mesin yang udah rusak parah dari dalam. Tanpa perbaikan fundamental, terutama masalah kredit macet warisan masa lalu, transformasi digital itu cuma mimpi di siang bolong. Tentu aja analisis kita nggak berhenti sampai di sini. Setelah kita saring mana yang terbaik, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pertarungan antara dua strategi. Arto dengan ekosistem lokalnya yang tertutup tapi dalam, melawan Supa yang disokong jaringan raksasa regional yang luas. Siapa yang bakal menangin masa depan? Pastikan Anda nggak ketinggalan bedah tuntasnya di wawasan cerdas berikutnya. Sampai jumpa! Selamat datang kembali para investor. Kali ini kita mau bedah tuntas nih, jauh lebih dalam dari biasanya, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan DNA antara Arto dan Supa. Ya, dua bank digital yang lagi panas-panasnya dibicarakan di market kita. Kalau di segmen sebelumnya, kita kan udah bongkar-bongkar topeng bank tradisional berbaju teknologi. Nah, hari ini kita naik level. Kita akan membedah dua bank yang benar-benar digital dari lahir, Arto dan Supa. Inilah pertarungan yang sesungguhnya. Oke, kalau kita lihat dari luar, sekilas saja ya, gampang banget loh untuk kira ARTO sama Supa ini kembar. Sama-sama bank digital sejati, cek. Sama-sama di backup ekosistem raksasa, cek. Dan keduanya sama-sama diproyeksiin bakal profit di tahun 2025. Dari luar sih kelihatannya mereka ini satu paket. Tapi pertanyaannya, kalau kita buka kap mesinnya, kalau kita intip jeroannya, apa DNA mereka benar-benar sama? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Poin pertama, siapa sih yang sebenarnya pegang setir? Perbedaan DNA pertama mereka itu ada di struktur kepemilikan. Yang satu terpusat, yang satu lagi modelnya konsorsium. Di ARTO ini, kita bisa bilang ini sirkuit tertutup lokal. Kenapa? Karena kendalinya itu terpusat, kenceng banget di tangan trio Jeringa, Patrick Waluyo, dan ekosistem GoTo. Ibaratnya kapten kapalnya jelas, arahnya fokus. Nah, kalau Supa ini beda. Dia kayak meja bundar regional. Ada banyak kepala di sana. Ada Emtek dari Indonesia, ada Grab dari Singapura, bahkan ada Kakao Bank dari Korea. Ini bukan satu komando, tapi gabungan banyak pusat pengaruh.
Nah, struktur kepemilikan yang beda banget tadi itu langsung nentuin cara main mereka, teman-teman. Cara mereka cari duit. Sekarang kita lihat gimana ini ngaruh ke strategi ekosistem dan cara mereka nyalurin kredit. Coba bayangin deh, Arto itu mainnya di dalam semacam kubah kaca super besar, yaitu ekosistem Goto. Duitnya muter di situ-situ aja. Dari Gojek, ke Tokopedia, ke GoPay. Dalam, solid dan terkontrol. Nah, Supa ini beda. Dia nggak di dalam kubah, tapi di persimpangan jalan tol. Dia nyambungin banyak ekosistem. Ada Grab, OVO, Mtek. Jangkauannya lebih luas pastinya, tapi ya lebih rumit juga buat diatur. Cara mereka ngasih pinjaman juga nunjukin DNA mereka. Arto itu bisa dibilang main aman. Mereka pakai jalur internal, lewat partner di dalam ekosistemnya sendiri kayak BFI Finance. Pelan-pelan bangun dari dalam. Beda 180 derajat sama Supa. Mereka ini agresif banget. Mereka sebar jaring keluar, pompa dana gede-gedean ke platform pinjaman online atau P2P kayak Easy Cash buat ngejar pertumbuhan secepat kilat. Ya, cepat sih, tapi risikonya jelas lebih tinggi karena gantungin nasib ke pihak ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya permasalahan. Ini mungkin bagian paling krusial buat Anda sebagai investor. Kita akan ngomongin soal perang memperebutkan uang murah atau yang di dunia perbankan kita sebut CASA. Buat yang mungkin belum familiar, CASA itu singkatan dari Current Account Savings Account. Gampangnya, ini dana murah dari giro dan tabungan nasabah. Kenapa ini penting banget? Simple. Makin banyak CASA, makin murah modal bank. Makin murah modalnya, makin tebel margin profitnya. Ini benar-benar darahnya bank yang sehat. Oke, sekarang siap-siap ya, kita lihat datanya langsung. Ini adalah dana giro dari pihak berelasi, alias seberapa besar ekosistem mereka masing-masing nyimpen duit di banknya. Arto berhasil ngumpulin dana murah sebesar 2,73 triliun rupiah. Wow, sekarang Supa berapa? Cuma 122 juta rupiah. Saya ulangi, triliun lawan juta. Jomplang banget kan? Angka tadi itu bukan sekedar angka loh, ini bukti yang nggak bisa dibantah. Artinya apa? ARTO itu literally didanai oleh ekosistemnya sendiri. Goto Group itu naruh kas raksasa mereka di sana. Sementara Supa, mereka harus berjuang cari dana dari luar, yang pastinya lebih mahal buat ngasih makan mesin kredit mereka yang ngebut. Nah, ini perbedaan yang fundamental banget kalau kita bicara soal stabilitas dan profit jangka panjang. Dan ternyata, beda DNA ini kelihatan di semua aspek, bahkan sampai ke pilihan teknologi di balik layar. Yuk kita ngintip ruang mesin mereka. Arto ini pendekatannya kayak bengkel custom lokal. Mereka pakai afiliasi sendiri, The Catalyst. Plusnya, teknologi yang dibikin itu pas banget, ibarat baju yang dijahit khusus buat kebutuhan Goto. Minusnya, ya mereka jadi tergantung banget sama satu entitas ini. Nah, kalau SUPA, ini kayak pabrik perakitan global. Mereka pakai jagoan-jagoan dunia. Ada AWS, ada Thought Machine. Akses ke teknologi terbaik di dunia, dapat. Tapi, risikonya juga ada. Kompleksitasnya lebih tinggi, dan biayanya dalam dolar AS, yang kursnya bisa naik turun. Oke, jadi setelah kita bongkar semuanya, dari kepemilikan sampai teknologi, apa artinya ini semua buat Anda para investor? Intinya, ini bukan sekedar milih saham. Ini tentang memilih satu dari dua filosofi bisnis yang sangat berbeda. Jadi, mari kita rangkum. Di satu sisi, ada modelnya ARTO, si sirkuit tertutup. Kekuatannya ada di integrasi yang dalam, efisiensi, dan yang paling penting, fondasi dana murah yang kokoh. Kelemahannya, ya pertumbuhannya ya sangat terikat sama nasib ekosistem Goto di dalam negeri. Di sisi lain ada modelnya Supa, si jaringan regional. Kekuatannya, jangkauan yang super luas, potensi pertumbuhan yang bisa meledak-ledak, dan akses ke teknologi global. Tantangannya? Nah ini dia, gimana caranya menyatukan jaringan yang tersebar dan kompleks ini jadi satu mesin profit yang efisien. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar pertarungan antara dua bank digital. Ini adalah pertarungan antara dua filosofi bisnis, efisiensi yang terkontrol versus ambisi yang eksplosif. Dua-duanya punya jalan masing-masing, dan dua-duanya valid, tapi arahnya benar-benar beda. Nah, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda sebagai investor. Filosofi mana yang pada akhirnya akan jadi pemenang? Apakah sensasi ekspansi ala Supa atau kematangan fundamental dari Arto? Nah, perdebatan seru inilah yang akan kita kupas tuntas di pembahasan kita selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Di arena Bank Digital Indonesia ada dua raksasa yang lagi adu kuat nih. Di satu sisi ada SUPA, kita sebut aja si mobil sport yang larinya kencang banget. Terus di sisi lain ada Arto, si truk kontainer yang gede, kokoh, dan stabil. Nah, dua-duanya ini udah berhasil cetak laba loh. Tapi pertanyaannya sekarang, dalam jangka panjang, siapa sih pemenang sejatinya? Yuk kita bedah bareng-bareng.
Kalau Anda ngikutin pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngomongin soal perang ekosistem. Waktu itu kita lihat gimana ARTO dengan sirkuit tertutup lokalnya yang solid melawan Supre dengan jaringan raksasa regionalnya. Nah, itu baru ronde pertama. Sekarang pertarungannya masuk babak baru nih. Keduanya udah sama-sama profit, sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi sebagai investor, pertanyaan yang paling penting kan bukan cuma itu. Di balik angka laba yang kinclong itu, siapa yang kualitas untungnya paling bagus dan manajemen risikonya paling jempolan? Ini dia agenda kita buat ngebongkar duel seru ini. Pertama, kita lihat duel baru mereka. Terus kita bandingin labanya, siapa yang cepat dan siapa yang kuat. Lanjut, kita gali resiko apa sih yang ngintai di balik kecepatan itu. Gak lupa, kita intip mesin laba dan bahan bakarnya. Dan terakhir, kita simpulkan, kira-kira buat portofolio investor, enaknya pilih yang mana? Oke, kita mulai ya. Babak pertama, laba itu bukan akhir dari cerita. Ingat, meskipun sama-sama untung, cara SUPA dan Arto dapetin untung itu beda banget ceritanya. Jadi ini bukan sekedar soal siapa yang untung, tapi bagaimana cara mereka dapetin keuntungan itu. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi kunci ini aja. Anggap Supa itu mobil sport, ringan, gesit, akselerasinya cepet banget. Nah, kalau Arto, dia ini truk kontainer raksasa. Mungkin nggak sekencang mobil sport, tapi stabil banget. Dan yang paling penting, bahwa muatannya itu masif dan berharga. Kebayang kan? Yuk kita masuk ke bagian kedua, adu laba antara si cepat melawan si kuat. Disinilah kita bakal lihat angka-angka yang bikin heboh media dan para investor. Nah, kita mulai dari si mobil sportnya dulu, Supa. Ini ceritanya sensasional banget. Bayangin aja, dari yang tadinya rugi gede sampai 366 miliar, tiba-tiba boom, balik untung 99,6 miliar. Ini tuh cerita turnaround yang disukai banget sama investor yang ngejar pertumbuhan kilat. Bener-bener kayak mobil sport yang langsung ngacir begitu lampu hijau kan? Tapi kalau kita lihat dari kekuatan absolut, ya ARTO juaranya. Nggak main-main, laba bersihnya tembus 276,2 miliar rupiah, naiknya lebih dari 2 kali lipat. Secara angka, otot finansial ARTO ini jauh lebih kekar. Inilah kekuatan si truk kontainer. Tabel ini benar-benar ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Coba lihat, pertumbuhan kredit Supa secara persentase emang lebih tinggi, nyaris 50%. Margin bunganya juga agresif banget, 10%. Tapi, coba lirik kolomnya Arto. Presentasinya emang lebih rendah, tapi lihat penambahan kredit realnya. Mereka nyalurin lebih dari 6,6 triliun rupiah. Itu loh muatan masif dari si truk kontainer yang kita bahas tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat seorang investor, risiko di balik kecepatan. Ingat ya, di dunia perbankan itu, lari kencem pasti ada harganya. Yuk kita lihat ongkos dari ekspansi cepat ini. Nah, ini dia lampu kuning pertama buat Superipa. Demi ngejar pertumbuhan, portofolio mereka banyak diisi sama pinjaman retail tanpa jaminan. Hasilnya, non-performing loan alias kredit macetnya ada di angka 2,60%. Angka ini kayak getaran di mobil sport yang dipacu terlalu kencang di tikungan tajam. Berisiko. Sekarang kita bandingin sama ARTO. NPL mereka sehat banget, cuma 0,61%. Angka ini nunjukin betapa disiplin dan ketatnya mesin kredit scoring mereka buat milih-milih nasabah. Super konservatif dan aman, beda banget kan? Grafik ini nunjukin perbedaannya secara visual, jadi lebih kebayang. Lihat deh, barnya ARTO, pendek banget aman. Terus SUPA, lebih tinggi. Nah, kita sengaja taruh agro di situ sebagai contoh ekstrim dengan NPL sampai 14% buat ngasih lihat apa yang bisa kejadian kalau manajemen risiko diabaikan. Ini spektrum kualitas aset yang nyata di lapangan. Jadi poin pentingnya ini nih, ARTO itu bukan cuma jaga kreditnya biar sehat, tapi mereka juga nyiapin bantalan pengaman yang tebel banget. Rasio pencadangan kerugiannya itu nyaris 380%. Artinya, kalaupun ada guncangan ekonomi, mereka jauh lebih siap. Ini kayak truk kontainer yang udah dipasangin rem dan suspensi paling canggih. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Masuk ke bagian 4, mesin laba dan bahan bakar. Kita mau lihat seefisien apa sih mesin operasional mereka dan seberkualitas apa bahan bakar alias pendanaan yang mereka pakai. Soalnya, ini yang nentuin laba mereka bisa berkelanjutan atau enggak. Dari tabel ini kelihatan jelas banget mesinnya Arto jauh lebih efisien. Lihat aja margin EBITDA-nya, anggap aja ini gambaran kasar profit operasional ya. Angkanya 17,1%, hampir 2 kali lipat dari Supa.
Tapi yang paling menarik itu di baris terakhir, rasio fee income. Ini pendapatan dari transaksi, bukan dari bunga pinjaman. Arto udah dapat hampir 9% dari sini, ini bukti nyata ekosistem digitalnya jalan. Nah, Supa masih di bawah 1%. Artinya, mereka masih kayak bank konvensional, sangat bergantung sama bisnis pinjaman. Nah, sekarang soal bahan bakar atau sumber dananya. Airto ini strukturnya kokoh banget. Setengah dananya itu dari dana murah alias CASA. CASA itu singkatan dari current account, savings account. Intinya sih dana nasabah di giro dan tabungan yang bunganya rendah banget buat bank. Ini tuh bahan bakar berkualitas tinggi yang murah, bikin mesin Airto bisa jalan efisien dan lebih tahan kalau suku bunga tiba-tiba naik. Sebaliknya, ini dia salah satu titik lemah Supa. Hampir 80% dana mereka itu dari deposito mahal. Ini ibaratnya mobil sport yang harus diisi bahan bakar super mahal. Kalau harga bahan bakar atau dalam hal ini suku bunga acuan naik, wah, biaya mereka bisa meledak. Dan laba tipisnya bisa langsung amblas. Rentan banget. Oke, setelah kita bedah semuanya tadi, kita sampai di kesimpulan. Bagian kelima, pilihan portofolio investor. Berdasarkan profil risiko Anda masing-masing, kira-kira mobil mana yang lebih cocok buat Anda kendarai? Jadi, pilihannya ada di tangan Anda. Kalau Anda tipikal investor adrenalin yang suka cerita pertumbuhan meledak dan siap dengan gejolak risikonya, mobil sport bernama Supra bisa jadi sangat menggoda. Tapi kalau Anda adalah investor stabilitas yang nyari kualitas aset nomor 1, efisiensi dan struktur yang tahan banting, ya truk kontainer bernama Arto adalah pilihan yang paling masuk akal. Jadi, pertanyaannya kembali ke Anda ini pengemudi yang mana? Sebagai penutup, penting banget buat kami tegaskan ya, analisis ini tujuannya murni buat edukasi, berdasarkan data yang tersedia, dan sama sekali bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Ingat, semua keputusan dan resiko investasi itu sepenuhnya ada di tangan Anda masing-masing sebagai investor. Terima kasih sudah menyimak.